Shalom, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Mari kita mulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Masa lalu Engkau tetap memilihku, bahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Baik, pada saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mengangkat satu pujian. Terima kasih Tuhan.
dan anak-anak keluarga besar SMA Bentara Wacana. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu atas hari ini, atas keadaan kami, sebagaimana kami ada hari ini, semua itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, dalam keadaan new normal, dalam menjalani tatanan hidup baru. Engkau selalu memberikan kekuatan dan penyertaan-Mu, berkat jasmani dan rohani Engkau limpahkan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan menguatkan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati setiap anak-anak kami juga yang mendengarkan. Dan Tuhan yang akan menjadikan firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi dasar dalam kami melangkah hari demi hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Merdeka dalam Kristus. Nah, kalau kita mendengarkan kata merdeka yang ada dalam pikiran kita, mungkin yang langsung tergambar dalam pikiran kita adalah perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Biasanya ada bendera merah putih, ada umbul-umbul, ada lampu-lampu warna-warni, dan lain-lain. Nah, apa gambaran kita tentang kalau kita mendengarkan kata merdeka? Merdeka berarti paling tidak kita bisa mengerti bahwa bebas dari belenggu, atau bebas dari tuntutan, atau mungkin juga bebas untuk berkarya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering melihat dan juga mendengarkan merdeka dalam belajar, merdeka dalam hidup, atau merdeka dalam berkarya. Nah, merdeka itu sebenarnya kita diperhadapkan dengan keadaan bahwa kita tidak tergantung kepada satu pihak, atau kita tidak tertekan dengan satu pihak. Kita bebas berkarya dan bebas melayani Tuhan. Nah, dalam konteks firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita di dalam Galatia 5 ayat 1 sampai dengan 14, dalam rangkumannya dikatakan bahwa firman Tuhan memberikan penjelasan kepada kita, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, jadi merdeka dalam Kristus berarti kita merdeka untuk melakukan, bebas untuk melakukan pekerjaan atau pelayanan kita yang berkaitan dengan kasih Kristus dimanapun kita berada. Mungkin dalam dunia pendidikan, kalau kita berbicara masalah sekolah kan, merdeka di dalam berkarya, merdeka dalam belajar. Ciri-ciri orang merdeka itu seperti apa? Mungkin yang pertama tadi kita bisa mendengarkan lepas dari belenggu. Biasanya belenggu itu apa? Kalau kita bisa melihat orang-orang yang di penjara, atau sejarah-sejarah dalam Alkitab, bagaimana Paulus dibelenggu, pernah dipenjarakan. Belenggu itu berarti ada ikatan, digambarkan diikat tangannya dua-duanya dengan belenggu besi, kemudian dikunci. Atau mungkin juga yang paling parah, kalau kita bisa membaca dalam kisah-kisah Alkitab dan kisah-kisah zaman dulu, bahwa dibelenggu kakinya, ditaruh di ruangan yang gelap, ditaruh di dalam penjagaan yang ketat, tidak akan bisa lari dan tidak akan bisa berbuat sesuatu. Nah, tapi kalau kita sebagai orang merdeka berarti lepas dari belenggu. Yang membelenggu kita saat ini, kalau digambarkan dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira apa yang menjadi belenggu bagi kita? Mungkin kita sebagai guru, tenaga pengajar, tenaga pendidik, mungkin kita sebagai peserta didik, anak-anak yang sekolah, mungkin kita sebagai orang tua juga yang terlibat di dalam pendidikan ini, membantu mendampingi putra-putri kita, apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini yang sudah berlarut-larut. Apa yang membelenggu kita? Mungkin anak-anak sekolah berkata, oh serasa dibelenggu karena nggak bisa bersekolah tatap muka dengan bapak ibu guru di sekolah.
Kita dibelenggu mungkin dengan kemana-mana harus pakai ini, harus pakai masker yang biasanya kita nggak pernah kenal ini misalnya. Tetapi hari ini, saat-saat ini menjadi satu bahan yang harus lengket dengan kehidupan kita. Dibelenggu dengan berbagai macam alat-alat lain. Kemudian mungkin kita harus dibelenggu, ini menjadi belenggu bagi kita. Kemana-mana harus cuci tangan, harus bawa alat ini di tas atau di mobil atau di dalam perjalanan. Dibelenggu dengan mungkin juga anak-anak yang habis paketannya, ya kan? Habis paketan nggak bisa ngikuti pelajaran karena memang harus pakai HP dari rumah. Dibelenggu dengan berbagai macam hal. Tetapi saat ini di dalam menjalani kehidupan, firman Tuhan berkata kepada kita, kita adalah orang-orang merdeka di dalam Tuhan. Mari kita pakai kemerdekaan itu untuk melayani Tuhan dan melakukan pelayanan itu di dalam kasih. Nah, masa pandemi yang sudah berlarut-larut ini, apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Apa yang bisa kita buat untuk Tuhan? Mungkin bagi anak-anak yang belajar bagaimana meningkatkan prestasinya supaya lebih unggul lagi. Walaupun itu belajar online, sekolah online. Bahkan juga mungkin ulangan secara online. Bagaimana dengan tenaga pendidik? Bagaimana dengan Bapak Ibu, orang tua? Dan juga kita semua yang terlibat di dalamnya. Tetaplah semangat melakukan tugas kita, bahwa kita harus melepaskan segala belenggu yang mengikat kita. Apakah itu kebiasaan-kebiasaan yang lama, apakah itu kemalasan, apakah itu segala sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, tetapi kita harus belajar dan terus belajar bahwa kita sebagai orang yang dimerdekakan dalam Kristus, kita harus melakukan tugas kita dan melepaskan belenggu, berusaha melepaskan belenggu-belenggu yang membelenggu kehidupan kita. Kemudian yang kedua dikatakan kita harus mempraktekkan kasih Kristus. Orang yang merdeka dalam Kristus, kita harus mempraktekkan kasih Kristus hari demi hari. Caranya bagaimana? Firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita bahwa layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Berarti kasih yang menjadi dasar dari segala sesuatu. Kasih yang menggerakkan kita untuk bisa berkarya, untuk bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita posisi kita sebagai pimpinan di yayasan atau di sekolah misalnya, bagaimana melakukan yang terbaik untuk kemajuan sekolah ini. Kalau kita sebagai Bapak Ibu guru, tenaga pendidik, bagaimana melakukan sesuatu yang terbaik dengan kasih untuk memajukan sekolah ini. Dan juga anak-anak, murid-murid yang belajar, bagaimana melakukan sesuatu dengan kasih untuk menjadi berkat, sehingga sekolah ini di mata dunia, di mata masyarakat, di mata orang-orang lain, bahwa sekolah ini adalah sekolah Kristen yang bisa menjadi berkat, yang semuanya dilakukan dengan kasih. Kemudian kita harus berbuah lebat. Berbuah lebat itu artinya ya prestasi-prestasi yang unggul, yang membawa sekolah ini lebih maju lagi. Prestasi yang membawa sekolah ini makin dikenal. Bukan prestasi yang membuat kita lemah, tetapi prestasi yang menguatkan dan yang meningkatkan sekolah kita. Kemudian harus menjadi teladan. Ini yang penting. Sekolah-sekolah lain boleh ada, tapi sekolah Kristen Bentara Wacana yang Tuhan taruh di Kabupaten Magelang harus menjadi berkat bagi kota dan Kabupaten Magelang di mana Tuhan taruh. Kemudian harus menjadi teladan bagi yang lain, menjadi saluran kasih bagi yang lain. Contohnya adalah Yesus Kristus. Yesus yang menjadi contoh bagaimana kita bisa melakukan kasih dan melayani orang dengan penuh kasih. Artinya segala kehidupan, segala tindakan yang dilakukan oleh Yesus menjadi contoh bagi kita. Bagaimana dia tergerak oleh belas kasihan ketika dia melihat orang sakit lalu disembuhkan. Ketika dia melihat orang miskin dibebaskan. Dan ketika dia melihat anak-anak dibawa kepadanya supaya mengenal dan merasakan kasihnya. Ketika melihat orang yang bermasalah datang kepada dia dan mereka kembali dengan sukacita. Satu teladan lebih berarti daripada 1000 kata-kata. Nah, teladan apa yang bisa kita lakukan
sebagai tenaga pendidik atau peserta didik, sebagai pimpinan atau bawahan, teladan apa yang bisa kita berikan sehingga orang lain mengenal kasih Allah kepada dunia pendidikan. Dan saat ini kita bisa melihat atau juga mencontoh begitu banyak orang yang melakukan kasih Kristus di masa pandemi COVID-19. Apa yang dilakukan oleh orang banyak, mungkin bisa yang punya harta, punya uang, menyumbangkan, membagikan hartanya. Yang punya kekayaan, membagikan kekayaannya, apapun itu, dalam bentuk apapun itu. Tapi bagaimana kita? Mungkin jangan tanya, jangan berkata, oh saya nggak kaya, saya nggak miliki apa-apa, apa yang bisa saya bagikan? Paling tidak kita bisa berdoa, paling tidak kita bisa mendoakan orang lain, mendoakan bangsa dan negara, mendoakan para pemimpin, mendoakan sekolah kita terutama, supaya diberkati oleh Tuhan. Mendoakan orang-orang tua yang menyekolahkan anak di tempat ini, supaya diberkati oleh Tuhan. Dan semua persoalan-persoalan hidup, Tuhan yang buka jalan bagi mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anak yang saya kasihi, masa pandemi kita nggak tahu sampai kapan berlalu, sampai kapan selesai. Tapi marilah kita sebagai orang-orang yang merdeka dalam Kristus, tenaga pendidik atau peserta didik, kita mau menjadi lebih unggul, kita mau menjadi lebih kreatif, kita mau meningkat sekolah kita ini menjadi sekolah, menjadi murid-murid yang lebih cerdas yang ada di dalamnya, untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dengan cara apa yang Tuhan berikan. Amin. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa, bersyukur atas kesempatan di mana kami masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan khususnya bagi sekolah kami, Bentara Wacana. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati sekolah ini, memberkati tenaga pendidik, memberkati peserta didik, memberkati orang-orang tua. Kami juga berdoa Tuhan dengan segala pergumulan saat ini yang dihadapi oleh sekolah, kiranya Tuhan yang akan membukakan jalan dan Tuhan yang menjadi jawaban doa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur atas bangsa dan negara kami, atas setiap pemimpin yang Tuhan tempatkan, Bapak Presiden dan juga jajarannya, dan sampai ke tingkat yang paling rendah, bahkan RT dan RW di mana kami berada, bahkan di mana sekolah ini berada. Kami berdoa Tuhan kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk masa-masa pandemi COVID-19 yang kami tidak tahu sampai kapan akan berakhir dari bangsa dan negara kami. Namun satu hal yang kami tahu bahwa Tuhan akan menyertai kami, Tuhan akan memampukan kami untuk melewati setiap keadaan ini. Biarlah kami Tuhan sebagai orang-orang yang dimerdekakan di dalam Kristus, kami boleh melepaskan setiap belenggu-belenggu yang mengikat kami. Apakah itu kemalasan, apakah itu masalah-masalah yang ada di sekeliling kami. Kami boleh mempraktekkan kasih Allah setiap hari dalam kehidupan kami, melalui kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Apakah itu melalui prestasi, atau apakah itu melalui sesuatu yang bisa kami lakukan untuk memuliakan Tuhan, dan juga untuk memperkenalkan kasih Tuhan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara dan anak-anak. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Solen yang telah menyampaikan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan